Jadi gini, yang penting pertama itu strukturnya. Strukturnya. Ya, artinya yang dibutuhkan itu apa sih? Bukan siapa ya, tetapi apa? Fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya. Ya, saya butuh penjualan, saya butuh keuangan, saya butuh produksi, saya butuh legal. Oke, butuhnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sahabat TDA di mana saja berada, perkenalkan saya Indra di TDA Balikpapan 6.0 dengan ketuanya Juragan Penting Mas Ansori. Saya membidangi bidang pelang. Kali ini menjalankan program TDA Live on TDA TV, program kerja bidang Epic. Boleh memperkenalkan diri teman-teman dari bidang Epic? Halo. Oke. Ada Mbak Alin, ada Mbak Mega, ada Mas Ulil dari Markom ya. Nah, silakan memperkenalkan diri. Oke, sahabat TDA dimana saja berada, hari ini kami menjalankan program Epic, bincang-bincang tentang masih ada hubungannya dengan bisnis. Kali ini tema yang akan dibawakan adalah the effective ways to keep your employees happy and productive. Kalau di Indonesia kan sederhananya adalah bagaimana caranya yang efektif supaya pegawai kita tetap bahagia tapi juga tetap produktif. Narasumber kali ini adalah Bapak Haji Andi Sangkuru SE. Beliau sudah ada di sebelah saya. Pak Haji? Andi aja. Oh, Andi aja. Andi aja benar kan? Andi Tok, ya. Oh, Andi. Bukan Andi Tok. Bukan Andi Tok. Oke. Biar lebih nyaman, acara ini bisa lebih interaktif. Kita perkenalan dulu. Nanti usahanya, perkenalkan diri dulu dan pribadinya, usahanya bisa dimulai. Oh, ya. Teman-teman TDA, ini Mas Indra. Beliau ini adalah teman SMP saya juga, sekarang pengurus di TDA 6.0. Perkenalkan, nama saya Andi Sangkuru. Saya lahir di Balikpapan. Mungkin tanggal bulan tahunnya rahasia dulu. Ya, off the record aja. Tapi kalau mau ngirim hadiah nggak apa-apa, setiap hari bisa. Boleh info? Boleh. Boleh. Saya S2 di Balikpapan, SD SMP maksudnya. Ya. Kemudian lulus SMP, saya oleh orang tua itu dikirim ke Makassar. Makassar. Jadi saya SD SMP di Balikpapan, kemudian SMA-nya di Makassar. Awalnya lulus SMA itu saya mau dikuliahkan di Jakarta, UI. Oke. Cuman karena satu dan lain hal, saya yang rencananya tadi mau masuk program bebas tes, masuk UI, tidak bisa masuk ke jurusan ekonomi. Jadi orang tua saya bahasanya itu mungkin ngebuang ya. Oh gitu. Ya, ngebuang saya ke Australia. Oh, dibuang ke Australia? Keren juga kalau dibuang ke Australia. Nah, kenapa saya bilang dibuang? Ya karena zaman itu lulus SMA, saya lihat teman-teman seangkatan saya itu diantar sama orang tua, bapak ibu, saudara-saudaranya juga kadang ada kakek neneknya. Oh, gitu. Sedangkan saya itu dilepas sampai Jakarta. Oh, gitu ya. Jadi bisa dibayangin teman-teman, baru lulus SMA, nggak punya pengetahuan, tiba-tiba mau dikirim ke negeri orang yang bahasanya pun saya nggak kuasai. Oh, gitu. Dan waktu itu penerbangan itu saya dikasih pesawat yang nggak ada sekarang, Sempati. Oh iya benar nggak ada. Jadi kalau yang tahu Sempati itu ketahuan angkatan berapa? Usianya. Seumuran kita. Ya. Tapi penerbangan waktu itu dari Jakarta kurang lebih jam 6 sore, 6 jam penerbangan itu nyampe di Perth. Saya waktu itu di Perth itu jam 12 malam. Oh, lumayan berapa jam? 6 jam penerbangan. Jadi yang saya bilang dibuang itu kenapa? Karena nyampenya tengah malam.
Oh iya. Saya nggak tahu harus kemana. Oh iya. Dan saya nggak tahu ternyata di sana musim dingin. Wow. Ya. Jadi nggak ada bawa Dan persiapan. tebel jaket gitu nggak Jadi bawa. begitu pilotnya bilang bahwa sebentar lagi turun landing, Oke. itu orang-orang pada buka koper. Oh gitu. Ya, pada ngambil jaket, ngambil sweater. Saya bingung, kenapa ini? Oh, mungkin tengah malam seperti biasa lah. Ternyata begitu turun itu minus 4 derajat. Oh. Dan saya nggak ini. Di Australia saya kuliah hampir 4 tahun. Sampai 4 tahun. Hampir 4 tahun karena krisis moneter itu bapak saya minta saya untuk kembali ke Indonesia. Iya iya. Jadi saya Ada hubungannya dengan biaya soalnya ya. ada hubungan Karena dengan krisis. karena krisis yang dolar di awal itu 1.200 itu melonjak sampai 6.000. Oke. Jadi 5 kali lipat lah. Iya, iya. Nah, jadi saya lulus sarjana S1 itu di Jakarta di Universitas Nusantara. Oh, waktu dari Australia kemana sempat dapat diploma nggak? Cuman dapat college. Dapat college. Cuman dapat college. Itu setingkat apa? Kalau college itu setara SMA. Setara SMA. Setara SMA. Nah itulah karena berangkat tanpa ilmu jadi nggak tahu. Jadi seharusnya buat teman-teman saya nggak tahu tapi yang sekarang ya Iya. zaman itu dulu bahwa kalau mau lanjut kuliah di Australia naik kelas 3 SMA berangkat ke sana. Nah, waktu itu kan lulus dulu. Nunggu lulus. Di sana ngulang lagi SMA kelas 3. Oh seperti itu. Jadi justru lebih baik SMA-nya di Australia sekalian ya. SMA kelas 3-nya. SMA kelas 3. Jadi saya mengulang SMA kelas 3. Kenapa? Karena syarat untuk masuk kuliah adalah ijazah SMA sekolah sana Dari negara. dan negara Indonesia ya, karena Indonesia belum diakui waktu itu. Lanjutnya ke S1-nya berarti di Jakarta. Indonesia, di Jakarta. Di mana waktu itu? Di Nusantara. Indonesia. Ya, setelah itu ya saya balik ke Balikpapan lanjutin usaha. Itu kan latar belakangnya Andi sendiri. Nah, karena ini kan masih ada hubungannya dengan bisnis. Ya. Nah, bisa ceritakan tentang bisnisnya nggak? Nah, jadi awal mula bisnis yang saya terjuni dari orang tua itu adalah Sepinggan Pratama, perumahan Sepinggan Pratama. Perumahan Sepinggan Pratama. Iya, jadi almarhum itu buat akte perusahaan itu di Mei 2001. Mei 2001. Itu tanpa istilahnya tanpa ilmu lah. Oke. Ya, almarhum itu kalau mau ya udah jalan aja dulu. Jadi akhir 2001 saya dipanggil pulang. Waktu itu juga saya kebetulan lulus kuliah. Waktu itu panggil pulang. Nah, jadi saya gabung di sini 2002. Benar-benar dari nol. Cuman berkalnya itu cuman akte perusahaan. Di akte Andi di Waktu itu, setting sebagai apa? waktu itu belum ada. Belum ada di Belum akte. ada. Jadi saya memang benar-benar orang luar. Orang yang luar. diminta masuk ke sini. Berarti jatuhnya malah secara profesional ya? Waktu itu harusnya profesional. Gitu ya. Jadi pekerjaannya profesional, tapi gajinya tidak profesional. Karena gaji anak. Karena gaji anak. Gaji anak. Iya. Acara ini, Andi, ini kan juga dilihat semua teman-teman sahabat TDA. Iya. Nanti ada sesi tanya jawab. Iya. Di sesi tanya jawab nanti kita berarti menerima pertanyaan dari teman-teman, kemudian Andi bisa bantu menjelaskan apa yang ditanyakan oleh mereka. Boleh. Terus sebagai informasi narasumber kita ini teman saya, Andi sekarang adalah CEO dari Rahmat Group. Bisa diceritakan Rahmat Group apa sih? Ya. Kalau di Balikpapan rasanya hampir nggak ada yang nggak kenal kalau Rahmat Group siapa, Andi Sangkuru siapa gitu. Tapi biar teman-teman yang lain juga bisa tahu, tolong ceritakan singkat atau luas juga boleh. Rahmat Group apa aja sih bisnisnya? Mungkin kalau teman-teman TDA Balikpapan atau teman-teman Balikpapan yang nonton live IG ini ya mungkin bosen ya dengar ceritanya. Jadi kami membuat semacam holding namanya Rahmat Group Land. Rahmat Group Nah, Land. Rahmat Group Land ini membawahi beberapa bidang usaha. Oke. Itu ada perumahan, ada fasilitas dan juga pendukungnya. Fasilitas. Nah, untuk perumahan di Rahmat Group Land itu ada 3 perumahan. Ada perumahan Sepinggan Pratama, Sepinggan Pratama, Permata Gading, Permata Gading, dan Gading Pratama. Gading Pratama. Itu satu kawasan.
Spingan pertama dengan Permata Gading satu kawasan satu. di Jalan Saripudin Jus Balikpapan. Jalan Saripudin Tapi Jus. untuk Gading Pratama itu ada di kilometer 5. Kilometer 5 Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta. Iya. Oke. Yang menuju Samarinda. Yang menuju Samarinda. Oke. Nah, selain itu juga ada beberapa fasilitas ya seperti sport center, itu ada futsal. Kami punya 3 lapangan futsal. 3 lapangan futsal. Ya, kemudian ada lapangan badminton, 4 lapangan karpet, Oh. ya, kolam renang, kafeku. Selain itu juga ada pencucian mobil, car wash, Terus dan ada pemancingan. ada pemancingan. Pemancingan ya. Yang ada galatamanya itu ya. Galat namanya. Oh iya iya. Seru. Gini. Ada hubungannya dengan tema kali ini. Jadi kita bagaimana membuat karyawan itu bisa happy tapi tetap produktif. Karena jujur aja, saya sendiri bahkan teman-teman saya yakin juga punya masalah yang sama tentang keluar masuk karyawan ini juga cukup krusial. Ya. Ada beberapa teman cerita ke saya, bahkan punya toko, punya warung itu nggak buka karena nggak ada karyawan, kan konyol itu. Iya. Nah, Andi bercerita tentang karyawannya, Rahmat Group sendiri karyawannya ada berapa? Kalau total ada sekitar 60, lebih dari 60. 60 ya, wow. 60. Itu UMP, UMK? UMK. 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 Belum bonus-bonus ya? Belum Oh, boleh. luar biasa. Ada, kalau menurut Andi gimana yang tepat caranya untuk membangun tim itu buat teman-teman kita supaya bisa menduplikasi? Oh, gitu. Karena seperti yang saya bilang, saya sendiri pun juga mengalami bahwa mengelola SDM itu susah gampang, susah di awal dan susahnya itu 2 kali. Setelah ketemu polanya baru bisa kita bilang gampang. Nah, ada tips nggak buat kita? Jadi susah gampangnya, bukan gampang-gampang susah. Bukan gampang susah, karena jujur aja memang nggak gampang gitu Ya. kan. Memang sih saya sering ngobrol ke teman-teman ya, terutama teman-teman UKM, bahwa ngurus orang ini memang nggak gampang. Oke. Ya. Tetapi bukan berarti nggak mungkin. Oh iya. Ya. Kenapa? Karena ya namanya orang ya ada mungkin moodnya berubah-ubah, Iya. mungkin juga ada kondisi atau ada kendala apa-apa. Nah, jadi kalau ditanya kapan waktu terbaik ya dari Iya, pertanyaannya. waktu terbaik. Menurut pengalaman saya, karena saya ini generasi kedua, ya agak berat buat saya untuk memulai dibandingkan dengan teman-teman yang benar-benar mulai. Kenapa? Karena saya ditinggalkan budaya yang ditinggalkan oleh almarhum bapak saya. Oke. Jadi sekian tahun beliau memimpin, ya karyawan, terutama karyawan lama ya, Iya. itu ya punya budaya yang dibawa dari dulu. Nah, buat teman-teman yang baru mulai usaha, menurut saya ya saat yang tepat ya dari awal. Dari awal itu maksudnya Untuk membentuk tim. Membentuk tim itu. Iya. Jadi sejak awal buka usaha, membuat organisasi ya pelan-pelan langsung bentuk timnya. Bentuk timnya. Iya. Meskipun itu masih tim kecil dulu ya. Walaupun Artinya kecil, ya. kan usaha ini masih baru nih. Iya. Berarti yang direkrut juga belum banyak. Iya. Tetapi struktur organisasi dalam bentuk sebuah tim itu perlu dibangun ya. Iya. Jadi gini, yang penting pertama itu strukturnya. Strukturnya. Ya, artinya yang dibutuhkan itu apa sih? Bukan siapa ya, tetapi apa? Fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya. Oke. Ya, saya butuh penjualan, saya butuh keuangan, saya butuh produksi, saya butuh legal. Oke, butuhnya apa? Oh. Sambil jalan dicarilah orang itu. Nah, bahkan kan ada istilah bahwa ya di awal owner adalah CEO. Owner ada CEO. CEO itu apa? Chief Everything Officer. Oh, Chief Everything Officer. Iya. Dia melakukan semuanya gitu. Jadi walaupun dia baru sendiri, Uh-huh. dia juga bagian penjualan, dia juga marketing, dia juga operation, dia Iya. juga keuangan, semuanya. Pak. Dan itu pasti terasa. Kenapa? Karena saya di awal Spingan Pratama pun begitu. Makanya saya bilang tadi saya di hire profesional, tetapi gajinya tidak profesional. Kenapa? Karena di awal Spingan Pratama itu 2002 awal, saya itu manajer keuangan.
Manajer keuangan. Saya manajer pemasaran. Pemasaran. Saya manajer general affair, ya administrasi. Iya. Saya juga manajer HRD. Oke. Kebetulan saya lupa. Ada 5 jabatan saya pegang, 5 fungsi, tapi gajinya cuma 1. Oh gitu. Iya. Rangkap jabatan dengan tema efisiensi ya. Kebetulan belum ada orang. Oh itu masalahnya. Ya. Nah, jadi teman-teman yang baru mulai ya memang harus itu semua. Nah, sambil jalan, Sambil jalan. memang mencari orang yang tepat. Nah, cuman pertanyaan begini, jangan mentang-mentang, oh saya butuh yang jaga toko nih. Iya. Akhirnya asal ngambil. Oh jadi Asal ada. dimulai dari rekrut itu juga. Iya. Artinya gini, artinya sama lah. Misalnya kalau kita lagi kelaparan, pasti orang bahasanya yang penting asal makan. Nah, kalau makanannya itu sudah basi, sudah ini apa tetap kita makan? Iya. Ya artinya kita milih juga dong. Tetap pilih. Nah, pilih juga. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita butuh, Iya. ada yang ngelamar, udah nggak usah lihat CV, nggak usah interview, nggak usah nanya-nanya, udah dia langsung terima. Karena yang penting ada karyawan dulu. Asal ada. Oh itu nggak boleh. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Ya sebaiknya jangan. Nah kemudian juga ada istilah bahwa you pay peanut you get monkey. Oke. Bisa dijelasin nggak? Artinya gini, kadang juga teman-teman yang baru mulai yang UKM ini, Ya. Pak efisiensi Pak. Ya. Di Balikpapan sekarang UMK itu 3 juta. Iya. Cari aja karyawan yang 1 juta. Ya. Kalau karyawan 1 juta, kira-kira dapatnya apa? Ya, atau karyawan yang penting datang. Ya. Nah itu. Atau ya seperti kita makan misalnya, nasi bungkus yang harga 5.000 dengan yang 50.000 pasti beda. Oke. Jadi istilah you pay peanut you get monkey ya tetap berlaku. Jadi jangan berharap kamu dapat kualitas manajer kalau gajinya itu bawahan. Jangan berharap jenderal kalau yang kamu hire itu kopral. Oh iya. Itu jadi yang sering dilakukan. Mungkin saya juga pernah lakukan dan mungkin teman-teman TDA juga banyak lakukan. Yeah. Bahwa dengan alasan bahwa ini perusahaan juga baru running, jadi kita harus meng-hire orang yang sesuai budget perusahaan kita. Yeah. Omset kita juga belum bagus, jadi seperti itu kita membenturkan posisi ini yang vital dengan budget murah. Tapi kayaknya perlu teman-teman ketahui, sahabat TDA, kita ini sekarang ada di Cafeku. Cafeku ini letaknya di komplek Sport House ya, Sport House-nya Spingian Pratama, Sport Center-nya Spingian Pratama, milik dari sahabat Andi ini. Nah, kebetulan kita juga harusnya sudah disiapin. Nah, ini sudah disiapin nih minumannya oleh, ini bukan karyawan dari Cafeku ya, bukan Ini dari tim Cafeku, Epic ini ya. bukan juga Teh Maya, tapi ini Teh Mega. Dari tim Epic. Disapa dulu dong teman-teman. Halo. Iya, makasih ya Mega. Iya. Nah, ini bisa dijelasin ya ini? Ini apa ini yang dihidangkan buat kita apa nih? Bisa dipakai yang ini. Minumannya Ini apa? Teh tarik. Teh tarik. Iya. Ini enak banget. Saya Kenapa? kalau kesini selalu pesannya ini teh tarik. Oh gitu dah. Dua-dua nih. Ini pakai. Oh dipakai juga. Oh, oke. Ntar sini. Ini taruh ini. Itu pakai. Ini dipakai. Ya. Cukup nggak kabelnya? Ini karena bukan artis jadi kayak Iya. ini ya. Sahabat TDA masih menyimak ya. Jadi masih ada masih ada hubungan dengan tema tentang karyawan ya. Iya. Sambil diminum boleh ya. nih? Sambil minum ya. Ya, sambil minum ya. Mega, makasih ya minumannya ya. Seperti yang di awal saya omongin tadi, ada masalah dengan keluar masuk karyawan. Ya. Bahasa kerennya turnover lah ya. Ya. Tapi kalau kita masih gerobakan, jadi ya keluar masuk karyawan. Masuk ya. Nah kalau di Rahmat Group sendiri, itu bagaimana cara ngatasinnya? Apa yang dilakukan supaya sesuai dengan misi kita, karyawan itu kita anggap sebagai orang yang benar-benar kita kita manusiakan
supaya dia tetap happy di usaha kita, perusahaan kita juga tetap menghasilkan. Ya. Di Rahmat Group apa yang dilakukan supaya untuk mengatasi karyawan ini nggak keluar masuk gitu? Iya, mungkin sama ya di dunia perkaryawanan ya, atau mungkin di luar sana bilang istilahnya HRD. Tapi sekarang ada muncul istilah tuh human capital. Jadi karyawan itu adalah capital dari perusahaan. Nah, kalau di kami di Rahmat Group Land itu ya konsep di HRD itu kalau tidak bisa dibina dibinasakan. Kalau nggak bisa dibinasakan. Itu tetap ada. Tetap ya. Artinya di kami itu memang bukan nomor sekiankan skill, tetapi kami lebih mencari calon karyawan itu yang mau belajar, mau bekerja. Mau belajar dan mau bekerja. Karena skill itu bisa dilatih. Tetapi attitude itu bawaan dari sana. Oh, paham. Masa disiplin tuh sepertinya belum ada pelatihan tentang disiplin. Tetapi bagaimana membuat teh tarik, bagaimana membuat rumah yang bagus, bagaimana membersihkan lapangan, itu ada trainingnya. Tapi attitude itu yang ini. Nah, selain tadi juga kami mempertahankan yang bagus dan mengeluarkan yang tidak bagus. Artinya di perusahaan besar pun menurut saya turnover itu tinggi. Bukan tinggi, artinya tetap ada. Bisa jadi karena dikeluarkan atau orang itu yang resign. Iya. Jadi kita tidak bisa salahkan perusahaan ini turnovernya tinggi atau karyawannya keluar masuk ya, karena memang begitu ada peluang di tempat lain si karyawan pasti juga pengen pindah kan untuk dapat manusiawi. Setiap orang pengen punya penghidupan lebih baik. Pasti. Tetapi juga kalau dari sisi kinerja, kalau memang dia tidak perform sesuai dengan harapan perusahaan ya kita selesaikan. Tetap seperti itu. Ada punishment and reward? Reward and punishment tetap ada. Ada ya. Tadi sempat singgung masalah bonus ya. Kalau mencapai target ada bonus. Ya. Itu dari semua aspek bisnis dari semua bidang bisnis. Semua. Kan ada bidang properti, semua. Ada yang sports center. Meskipun yang bagian OB-OB juga tetap dapat. Security pun dapat. Mantap. Nah, kenapa? Karena semua pasti berkontribusi. Cuman kontribusinya pasti berbeda-beda. Kasih plus dong teman-teman buat CEO Rahmat Group. Kalau kita di TDA juga ada pelatihan, ada leadership, team building. Kalau di CEO di Rahmat Group ada juga nggak dibuat seperti itu? Selain training maksudnya? Iya, melakukan team building buat karyawan atau mungkin bahasanya bukan team building, tetapi kami coba karena kami ini kan ada beberapa bidang usaha dan juga jarang ketemu ya, antar karyawan itu jarang ketemu. Jadi yang ketemunya banyak misalnya ya marketing dengan marketing, administrasi dengan administrasi. Mereka ketemu itu paling sebulan sekali waktu gajian. Waktu gajian. Nah, makanya kami coba mengakali. Jadi kami setiap bulan itu ketemu minimal 2 kali. Nah, jadi kami ini dibuat seperti family gathering gitu. Kalau family gathering itu kami setahun sekali. Kalau setahun sekali. Jadi kami sebulan sekali itu ada taklim. Jadi kami untuk antar divisi ya. Semua karyawan ya yang tidak tugas hari itu. Jadi yang piket tetap piket, tetapi yang off, yang masuk malam mungkin itu wajib ikut kegiatan. Jadi kami punya kegiatan perusahaan itu taklim setiap Sabtu pekan pertama. Kemudian kami juga ada senam, jalan santai dan sarapan bareng itu Sabtu pekan ketiga. Itu setiap bulan. Itu diadainnya di mana? Masih di kawasan Sepinggan Pratama ya? Karena Sepinggan Pratama ini sahabat TDA sudah lengkap, ada masjidnya, ada sekolahnya ya. Ada kalau jogging track ya udah lewat lah ya, pasti ada karena sport center udah lengkap. Jadi semua kegiatan yang untuk mengupgrade si karyawan ini bisa dilakukan di
di dalam kawasan Pinggan Pratama sendiri. Iya. Nah, itu yang wajib. Nah, kami selain itu juga ada olahraga tambahan, itu ada futsal, ada badminton. Cuman ya terus terang mungkin peminatnya berkurang ya. Nggak terlalu banyak, jadi ya agak susah ngumpulin ini untuk badminton dengan futsal. Tetapi alhamdulillah setiap bulan kami taklim dan senam itu tetap ada. Nah, selain itu tadi Mas Ira juga sudah ngomong masalah family gathering. Jadi family gathering memang sih sempat vakum sekian lama karena kami lagi fokus untuk pembenahan sistem dan internal kami. Jadi tahun lalu kami family gathering ada sekali. Nah, kemudian juga akhir tahun kemarin kami ada field trip. Nah, kalau family gathering itu kan namanya family. Jadi karyawan, seluruh karyawan dan pasangannya dan anak-anaknya, keluarganya. Sedangkan field trip itu khusus si karyawan. Nah, kalaupun mau membawa anggota keluarga itu beban biaya sendiri. Jadi seperti tahun lalu kami bareng-bareng pergi ke Bandung selama 3 hari. Jadi semua ditanggung oleh perusahaan. Wow, lumayan itu ya budgetnya. Tapi ada alokasi khusus ya? Ada alokasi khusus dan yang berangkat pun ada kategorinya. Ada kategori. Oh, itu masuk dalam reward ya? Salah satu reward. Dalam salah satu reward. Nah, gini nih, kalau itu sih keren banget ya. Tapi ini kan bicara tentang bahwa Rahmat Group loh, ya kan, punya banyak bidang bisnis. Nah, kalau di teman-teman yang masih bisnisnya baru, karyawan juga belum banyak, masih juga sibuk dengan masalah SDM dan juga omset. Iya. Ini penerapannya yang paling sederhana gimana ya? Membuat mereka itu akrab, punya kedekatan emosional dengan perusahaan. Iya. Kalau tadi kan akhirnya intinya membuat gathering segala macam reward itu untuk supaya mendekatkan diri secara emosional ya. Iya. Nah, kalau di perusahaan yang baru, usaha-usaha yang baru dibangun, ada tips nggak supaya teman-teman bisa praktekin? Nah, artinya saya jelaskan tadi kan yang baru tahun kemarin. Tetapi saya ingat banget 2002 waktu awal-awal itu kami bentuknya apa? Ya kami pergi makan bareng. Oh iya. Jadi sederhana banget ya. Janjian dan itu pun juga yang hadir-hadir itu dan kami tidak memakai enggak di jam kerja. Jadi biasa makan sore. Kalau makan malam mungkin kemalamannya. Jadi pulang kerja kami langsung kemana? Ke Melawai waktu itu, ke Bekapai. Ya makanan-makanan begitu istilahnya ngumpul dan itu tapi nggak terlalu ini sih, artinya rencananya sebulan sekali, tapi prakteknya kadang 2 bulan 3 bulan sekali. Tapi itu bisa dilakukan di bisnis-bisnis yang baru dimulai. Dengan dan low budget ya. Low budget. Dan sering kali pula, ya kalau cuma punya 50.000 mampir aja ke gorengan. Oh iya, itu banget yang benar-benar bisa langsung dipraktekin ya. Iya. Intinya bagaimana supaya owner langsung juga ketemu sama karyawan-karyawannya gitu kan. Iya. Di level apapun, kalau memang bisa mendekatkan diri makan bareng, boleh ke tempat makan, boleh juga piknik makanan masak gitu kali ya. Iya. Jadi itu memang benar-benar bisa dilakukan di bisnis yang baru dibangun sama sekali ya. Artinya nggak harus bisnis besar dulu. Nggak harus ke restoran mahal, nggak harus ke luar kota. Yang penting ya yang penting ngumpul. Ya, lakukan gitu. Bisa dilakukan. Iya. Masih ini flashback tadi, punishment and reward. Punishment yang terburuk adalah pemecatan ya, dibinasakan tadi. Tapi kalau yang ringan-ringan itu ada kategorinya nggak? Contoh-contohnya gimana? Contohnya di kami itu ada jam kerja. Ada jam kerja. Ada jam kerja. Jadi terlambat 1 menit per menit itu potong Rp1.000. Rp1.000? Iya. Jadi artinya gini, saya sampaikan ke karyawan bahwa tujuan perusahaan itu bukan untuk memotong, tetapi sebagai early warning buat si karyawan bahwa saya nggak boleh terlambat. Itu bentuk punishment-nya ya. Kemudian juga ya kalau keluar tanpa izin itu ya SP 1, 2, 3 juga ada sampai ke arah sana. Dan yang paling terakhir yaitu PHK. Terakhir PHK-nya. Udah ada pertanyaan nggak dari teman-teman pemirsa? Ada ya? Sudah. Kalau ada pertanyaan sahabat TDA yang menyimak acara ini, silakan tulis di komen ya. Gitu ya? Iya, di komen. Nanti kita
sampaikan ke narasumber supaya bisa dijawab, mungkin bisa membantu paling tidak ada insight buat bagaimana sih ngatasinnya gitu ya masalah karyawan. Udah ada ya? Bacain aja nggak apa-apa. Oh, merekrut itu jadi karyawan atau join dalam bisnis? Dari siapa itu? Dari siapa? Pertanyaan dari siapa sih? Dari Ulil Amri. Oh, merekrut itu dari karyawan atau join? Dari Mas Ulil ya. Dari Mas Ulil. Mas Ulil. TDA mana TDA ya? mana? TDA mana? TDA Balikpapan. TDA Oh, Balikpapan. TDA Balikpapan. Oh, ini menyimak ya. Halo Mas Ulil. Menyimak juga ya, terima kasih. Bisa ini ya, apa bisa dipahami nggak Iya. maksudnya? Jadi gini, mungkin Mas Indra tadi di awal sudah nanya, misalnya kalau budget terbatas, tetapi kita butuh karyawan yang punya kompetensi, Ya. ya bisa dua-duanya. Artinya kalau memang orang itu punya kapasitas, Ya. ya, tetapi kita tidak punya budget untuk itu, kita bisa tawarkan untuk menjadi partner. Oh Ya, gitu. nah, tinggal partnershipnya itu ya tergantung perjanjiannya. Apakah profit sharing, apakah memang ada share, ada saham yang Ada saham. dikasihkan. Nah, Jadi contohnya kalau yang gaji 3 juta nggak bisa nih, ya, bahasa sederhananya. Terus apa yang harus kita lakukan? artinya gini, kalau memang orang yang dimaksud itu punya kemampuan, misalnya di bidang keuangan, accounting, Ya. dan memang dia punya visi yang sama untuk maju dan berkembang sama-sama, bisa dijadikan partner. Oke. Artinya bekerja tanpa dibayar, Hmm. ya. Kemudian nanti begitu ada profit, ada dividen, bisa dibagikan. Oh ya, dengan perjanjian tertulis Perjanjian. otomatis ya. Tetapi menurut saya jangan juga terlalu gampang ngambil atau merekrut partner. Ada. Ya, artinya kalau ya bahasa gini deh, kalau kita sudah married, Hmm. ya itu kan sudah komitmen jangka panjang kan. Iya. Nah, kalau saya bayangan saya mendingan kita pacarnya banyakin deh. Oh gitu, semangat kalau gitu. Artinya biar tahu bahwa kalau baru ketemu satu orang, wah orang ini top banget nih. Oh, Tapi iya. belum tahu yang Karena lain. belum pernah lihat yang lain, Belum belum pernah tahu lihat yang yang lain. lain. Iya. Jadi kayaknya udah paling oke deh gini kan. Ini ngomongin pasangan langsung semangat. Kita biasa, obrolan bapak. Udah jamnya ya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Dari Elizana dari mana? Dari Balikpapan. TDA Balikpapan juga? Betul. Bagaimana cara merekrut karyawan tanpa rasa sungkan atau liku? Mengkat karyawan. Mengkat. Oh, mengkat nih kayaknya nih. Bahasanya keren banget, mengkat nih. Mengkat ya. Iya. Ini berarti Mbak Eli ini biasa mengkat Well, kayaknya. well educated. Well educated ya, mengkat bahasanya. Tanpa apa tadi? Tanpa sungkan. Ya, jadi bisa dibilang ini karyawannya lebih senior dalam usia pasti, Iya. atau dari hal skill. Iya. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu bisnis ini berjalan, dikelola sama-sama, ternyata si karyawan ini melakukan satu kesalahan atau secara personal Iya. sudah nggak disukain sama si owner. Nah Iya. itu biasa kan terjadi. Iya. Itu ada tipsnya. Coba gini, bayangin ya. UMK di Balikpapan anggaplah 3 juta. 3 juta. Kemudian tadi perjanjiannya adalah setiap 1 menit terlambat itu potong 1.000. Oke. Nah, kalau ada satu karyawan yang setiap hari itu terlambat 1 jam, berarti potongnya berapa? Kalikan aja. Kalikan aja, 60.000. Itu setiap hari. Anggaplah 25 hari. Setiap hari dia terlambat 1 jam, potongannya berarti berapa? 60 Betul. kali 25. 60.000 kali 25, itu berapa? 1 juta. Tolong bantu dong. Nggak bawa kalkulator. Ya, 1.220.000. anggaplah 1.200.000. Berarti 3 juta dipotong 1,2 jadi 1,8. Tega nggak ngegaji 1,8? Iya, otomatis jadinya nggak nyaman juga gitu. Nggak nyaman. Heeh. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya. Tanpa rasa sungkan. Kalau saya, yang penting aturan itu jelas di awal, kenapa mesti sungkan? Dan sekali lagi, kita berbisnis ini bukan pakai perasaan. Oh iya. Kita berbisnis dengan logika. Nah, cuman dasarnya itu apa? Dasarnya adalah aturan yang sudah jelas. Masa tiba-tiba nggak ada aturan? Kamu terlambat, saya potong 500.000 ya?
Karena di awal rekrut sudah ada akad. Sudah ada akad. Akad ya gitu ya. Iya. Sudah ada akad. Jadi kenapa itu juga misalnya disepakati ditandatangani gitu. kamu cuti ya, dan ternyata tidak kembali 5 hari setelah cuti, kamu berarti mengundurkan diri, jelas kan? Nah berarti kalau dia cuti dan sudah habis cutinya, kemudian seminggu kemudian baru balik, Ya. nah, sesuai peraturan kan berarti Anda sudah mengundurkan diri. Meskipun ini karyawan Ya, masih keluarga. meskipun gitu. Gimana? Punya pengalaman pribadi nggak? Wah. Pertanyaan dia. Karena sudah pernah cerita jadi tahu cerita. Ya, termasuk keluarga. Termasuk keluarga. Termasuk keluarga. Jadi profesional ya? Iya, profesional. Karena berdasarkan Itu tadi. akad di awalnya. Iya, makanya saya bilang tadi bisnis itu ya bahasanya ya profesional, tidak pakai perasaan. Memang sih akan ada beda, tetapi beda itu kan dari sisi kualitas. Misalnya nih, ada orang lain yang kualitasnya 100, ada keluarga saya yang kualitasnya 100, ya saya pasti ambil keluarga saya. Levelnya sama. Ya, sama. Nah, tetapi kalau ada orang lain yang 100 dan yang keluarga saya ini cuma 10, masa saya mau keluarkan yang 100? Iya juga. Nah, seperti itu. Ada rasa sungkan? Enggak, yang penting kan jelas. Iya. Tapi bilang nih, Om, ini masalah kantor ya. Nah, Di iya. rumah kita tetap salim gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada dari pusat. Dari pusat? Ya. Apa itu? Dari Galis Surya Official. Gali Surya Official. Liam itu juga ada. Di era sekarang susah sekali menemukan karyawan yang punya antusias, kreatif dan sense of belonging pada perusahaan kita. Ini salah saya dalam rekrutmen atau bagaimana cara mendevelopnya? Sense of belonging. Ya. Itu tadi. Susah apa tadi? Susah cari menemukan. karyawan yang punya antusias, kreatif dan sense of belongingnya pada perusahaan. Ini salahnya dia atau Salah cara rekrut. developmentnya? Jadi begini, yang saya bilang tadi, mengurus orang itu tadi bahasanya susah-susah gampang ya. Iya. Dan mengurus orang ini ya memang tidak gampang. Mengurus orang ini susah. Jadi bahasa yang saya pernah dapat Iya. bahwa mungkin bukan susah tetapi belum ketemu. Belum ketemu. Mungkin membuka lowongannya mungkin belum tepat, mungkin belum tepat sasaran. Karena pada waktu saya ikut salah satu workshop itu, teman saya yang dari Jawa bilang bahwa mencari karyawan itu susah. Saya bilang, loh, kamu loh di Jawa, penduduk banyak. Saya di Kalimantan bagaimana? Iya. Pasti lebih susah. Nah, cuman sebenarnya bukannya nggak ada, tapi belum ketemu. Belum ketemu. Ya, nah pertanyaannya lagi, kalaupun ada kriteria yang cocok dengan kita, apakah kita mampu membayar, mampu menggaji? Itu dia. Itu lagi. Ya, nah kembali ke salah siapa? Ya, tapi ini nggak tahu. Tadi bahasanya ini karyawan internal atau baru mau merekrut? Dia sudah merekrut, Sudah merekrut? tapi susah dapat yang punya sense of belonging, kreatif. Maksudnya ini salah di mana? Salah pas di rekrutmennya atau ada cara untuk developmentnya? Ya, jadi begini. Ada 2 tipe merekrut. Pertama rekrut secara terbuka, yang satu kita apa bahasanya ngebajak, ngambil yang sudah jadi. Nah, ya, setahu saya itu biasanya itu ngambil baru. Ambil baru. Ya, itu seperti saya bilang tadi. Kalau kita nyari pasangan, apakah kita tahu semua skillnya dia? Enggak. Belum tentu. Ya. Nah, tadi sense of, makanya saya bilang tadi lebih penting attitude-nya daripada skillnya. Iya betul. Nah, karena attitude misalnya hormat, kemudian juga disiplin, kemudian juga hard worker, ini yang susah dibentuk. Tetapi kalau skill apa, IT apa segala macam lebih gampang. Oke. Ada lagi nanya. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Itu tadi dari Tito Lim dulu, yang tadi Balikpapan. Bagaimana metode employee rekrutmen di Rahmat Group? Metodenya, wah, Spesifik nih. Pertanyaannya urusan dapur. ini padahal sudah diwanti-wanti sama tim apa itu juga mau kunjungan ya, mau visiting ya. Nah, jadi gini, di kami ya seperti biasa pasti
open rekrutmen. Melalui media apa biasanya? Sosmed ada. Sosmed juga ada. Kalau di koran sudah mulai jarang ya, lebih banyak di sosmed. Koran tuh masih ada ya? Koran masih ada. Masih ada. Masih ada. Ya, terutama perusahaan-perusahaan besar di Kompas di Oke. tapi yang nasional ya. Yang nasional. Nah, jadi tetap kami buka lowongan pekerjaan, kami seleksi berkas, kemudian tes tertulis, kemudian interview. Nah, cuman kami coba mengadopsi interviewnya sekarang bentuknya panelis. Panelis. Gimana itu? Jadi penanyanya itu bukan one on one. Jadi calon karyawan satu orang itu bisa diinterview 2, 3, 4 atau 5 orang sekaligus. Kayak audisi gitu ya? Kayak audisi, Keren betul. juga. Ya. Mempersingkat waktu. Selain mempersingkat waktu juga untuk menghindari bias. Misalnya saya cowok, calon karyawannya cewek. Cakep lagi. Cakep lagi kan? Nah, Manusiawi. saya nggak paham. Nah, Udah pernah aja. Nah, artinya saya ya ini mic-nya bunyi nih. Jadi jangan sampai penilaian saya ini terbiaskan oleh penampilannya. Tetapi kalau ada panelis, penilaian biasa itu bisa dinetralisir oleh penilaian mereka. Misalnya juga ada cewek juga salah satu panelis itu. Gitu. Nah, kemudian juga untuk mungkin untuk memperdalam pertanyaan. Memperdalam. Misalnya kan kalau tim HRD itu kan tidak punya skill atau pengetahuan mendalam tentang bidang pekerjaannya. Ya, ternyata tim teknik itu butuh misalnya tukang gambar. Ya. Nah, nanti tim teknik lah yang akan memperdalam pertanyaan tentang teknik menggambar tadi. Nah, orang keuangan itu nanti bisa mengulik tentang salary, ya mungkin juga dari yang lain-lain, misalnya masalah hobi apa segala macam. Jadi makanya saya bilang tadi minimal 2 bahkan bisa 3, 4, 5 orang yang menginterview. Oh gitu tuh. Kita salam dulu ke ketua wilayah Mas Nanda yang baru datang. Halo bro. Ketua Balikpapan. Muncul dulu. Muncul dulu boleh. Bisa dulu. Sabar ya. Sabar tanya dari ketua wilayah. Nah, ada ketua Sangatta. Begitu. Apa? Oh iya. Satu gitu. Silakan kita ini. Kopi ya. Ada yang tanya lagi nih? Ada yang pertanyaan lagi? Banyak. Ke siapa nih? Ya ke situ. Oh, Dari Nando Punto. iya. Kapan karyawan kita naikkan pangkat dan gajinya? Kapan karyawan kita dinaikin gajinya sama pangkatnya? Kalau sudah waktunya. Ya, jadi gini, untuk naik pangkat jelas harus ada bahasanya itu, ada penilaian. Ya sama lah kayak anak sekolah ya, mau naik kelas pasti ada ujian. Ada ujian. Selain untuk mengetahui kapasitas dan yang pastinya tergantung dari level karyawan itu tadi. Ya. Karena teman-teman TDA perlu ketahui bahwa memang di level organisasi itu kan ada level bawah, tengah, dan atas. Nah, memang kalau untuk level bawah itu yang diperlukan adalah skill detail tentang pekerjaan. Misalkan tadi bagaimana bangun rumah yang baik, ya itu harus tahu. Nah, begitu naik, misalnya ini tadi kita mau naik kelas kan, ya, mau kita promosikan, di tengah itu 50-50. Jadi dia punya skill detail, tetapi dia juga punya soft skill tentang manajemen. Nah, terkadang kalau kita mempromosikan, mereka ini nyaman dengan kegiatan hari-hari. Menolak katanya. Ya menolak karena apa? Karena yang tadinya saya nggak pernah meeting harus meeting, yang tadinya tidak pernah nego harus nego, yang tadinya tidak pernah ngajarin harus ngajarin. Enggak semua orang nyaman ya? Enggak semua. Betul. Jadi ya seperti saya selalu juga contohkan pemain bola lah. Ya. Pemain bola belum tentu bisa jadi pelatih. Karena mungkin dia nyaman dengan skillnya itu, tetapi untuk naik kelas jadi pelatih ya butuh ilmu kepelatihan yang mungkin nggak semua bisa belajar itu. Ya, Nah, apalagi kalau mau sampai ke level atas, itu mungkin hampir 100% itu tentang soft skill.
bukan lagi detail tentang pekerjaan. Gaji pun begitu, tetapi kalau aturan yang saya tahu untuk gaji itu ada merit, jadi ada disesuaikan dengan COLA, cost of living allowance. Jadi ya kalau bahasa kita mungkin UMK ya. Jadi berapa UMK ya disesuaikan dengan UMK. Otomatis setiap tahun itu pasti ada peningkatan. Cuman kalau mau dilebihkan, saran saya lebih baik itu dalam bentuk tunjangan atau bonus. Tunjangan atau bonus. Tunjangan atau bonus. Boleh juga. Kenapa, Pak? Ya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena itu nanti ada berhubungan dengan pesangon. Oh, Kalau terjadi apa-apa. Ya, perhitungan berdasarkan gaji Jangan pokok. Hari raya segala itu ya, Pak, ya, kalau Iya. gaji pokoknya tinggi. Iya. Termasuk itu hitungan tunjangan hari raya. Oke, paham. Jadi dia tetap dapat apresiasi atas kreativitasnya, Iya. kinerjanya, tapi untuk saat itu aja. Jadi bisa insidental lah istilahnya ya. Artinya tidak dimasukkan dalam pencatatan untuk yang rutin. Iya. Karena kalau itu kita masukkan ke dalam biaya rutin lah seumpamanya gitu ya. Iya. Itu nanti ada hubungannya dengan kalau pemerintah jadi PHK Iya, betul. atau segala macamnya. Oke. Kalau di Rahmat Group sendiri sama seperti yang tadi. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan itu apa aja yang dilakukan tahapannya? Maksudnya gimana? Meningkatkan produktivitas si karyawan-karyawan ini. Iya. Artinya Ada gini. yang beri training ke atau diberi Iya, apa? artinya jadi gini, yang menjadi masalah sekarang menurut saya lupa salah satu guru saya, beliau mengatakan bahwa kita tidak akan bisa maju kalau masih ada dusta di antara pimpinan dan karyawan. Oh gitu. Iya. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya mengajari manajer saya. Ya, jadi apa yang saya tahu itu saya ajarkan ke manajer saya. Harapan saya manajer saya ini juga mengajarkan apa yang mereka tahu ke bawahnya mereka, ke karyawan. Bahasa sederhananya itu SOP lah ya. SOP yang ditransferkan ke Bukan cuma SOP. bukan SOP aja. Termasuk attitude budaya perusahaan itu Itu juga dan juga ya apa ya? Tidak ada rahasia. tidak ada rahasia di antara karyawan bukan iya. kita ya. Kalau kita ada toh. Oke, kalau kita tetap ada. ya. Dia Ya, lebih antara karyawan. pimpinan, owner, manajer sampai ke karyawan, staff itu semua tidak ada yang rahasia lagi. Kenapa? Karena kalau sampai misalnya nih ada beberapa teman itu pernah ngeluh ke saya, Pak, saya ini kok nggak bisa liburan ya? Loh, kenapa? Padahal ada hari libur, hari Minggu. Enggak, maksudnya cuti keluar kota atau bahkan umroh gitu kan. Gitu. Merasa tidak punya waktu. Loh, kenapa bisa? Karena kalau saya pergi lama, yang pesan, yang order barang itu siapa? Oh, seperti itu ya. Karena nggak ada orang yang bisa melakukan pekerjaan dia. Bukan tidak bisa, karena suppliernya itu udah simpan. Oh, iya. Nomor teleponnya, nama orangnya itu disimpan sama owner ini tadi. Si owner. Iya. Nah, jadi menurut saya ya kasih aja. Jadi kalau misalnya air mineralnya habis, hubungin ini, harganya sekian, sudah order. Nggak, tetap perlu ada batasan ya. Umpamanya kalau disederhanakan ya, umpamanya kalau di rumah makan. Iya. Ini kan ada hubungannya dengan resep segala macam itu. Kayak kafeku punya Andi ini kan ada rahasia resep Nggak ada. yang disimpan apa enggak? Nggak ada. Jadi tetap Jadi setiap resep itu sudah standar dan sudah ditempel di dapur. oh gitu racikan ini Ya, ini gitu kenapa? ya. Karena harapan kami ya siapapun pemasaknya hasilnya harusnya sama. Oh, Karena gitu. kalau ada dirahasiakan nanti mentang-mentang ini yang masak enak, ini yang masak nggak enak. Ya, jadi produktivitas itu meningkat kalau juga mungkin si karyawan merasa dipercaya. Oh itu kunci juga ya. Kunci juga. Jadi karyawan juga nyaman bekerja, berkreativitas tetap dengan panduan. Iya. Tapi dia bisa lebih nyaman bekerja karena nggak selalu dikit-dikit nanya. Betul. Ya, cuman itu. untuk mau beli es batu aja nanya
Iya. Ya Pak kan? ini belinya di sini harganya segini, boleh nggak gitu? Ya, itu Oh, bagusin. gitu. Nah, jadi gini, kalau sesuai tema kita, memang effective ways-nya itu, menurut saya nggak ada cara efektif. Kenapa? Karena ya mungkin setiap perusahaan punya budaya yang berbeda-beda. Ya, tetapi kan tujuannya adalah bagaimana karyawan ini happy dan produktif. Ya. Itu kan tujuannya. Nah, saya sih menganut dan sudah kami terapkan 2-3 tahun terakhir ini prinsipnya owner dari Virgin Group, Oh, Richard oke. Branson. Richard Branson. Nah, Richard Branson itu ngomong gini, train your people, maksudnya karyawan, so they will live. Jadi latih training karyawan kita sampai mereka mau resign atau pergi. Oh, Artinya gitu. apa? Kita latih semua. Kita ngasih tahu semua. But treat them so they will not. Tapi perlakukan mereka sampai mereka segan atau nggak mau pergi. Oh gitu. Ada gini, mungkin kalau disederhanakan gini ya. Ada teman di satu kota pernah cerita ke saya bahwa dia pernah punya karyawan yang sampai orang tuanya itu berpesan pada karyawannya itu, kamu jangan pernah keluar dari perusahaannya Andi. Pak Andi gitu, Bapak gitu ya. Yeah. Kalau kamu sampai keluar dari perusahaan itu, kamu nggak aku anggap sebagai anak. Karena apa? Andi memperlakukan orang tuanya Yeah. dengan baik. Yeah. Contoh, musim kurban, Ya, Andi kasih kurban ke karyawan, ini buat orang tuamu, ya, ini buat adikmu kurban, Yeah. atas namakan, tapi kurbannya Andi yang beli gitu. ya. Jadi diperlakukan dengan baik dan ke karyawannya juga ke keluarganya sampai ke orang tuanya. Iya. Bisa Ya, dilakukan kurang seperti lebih seperti itu. Jadi semua yang kita tahu itu kita transfer ke manajer, ke supervisor sampai ke bawahan. Tapi diperlakukan dia perlakukan mereka sampai dia mereka segan, gitu. segan. Ya. Oke. Jadi nggak ada kekhawatiran bahwa dia akan keluar atau dia dibajak orang, karena kita udah Kalau udah megang. kekhawatiran itu pasti tetap ada ya. tetap ada. Ya, Tapi namanya kita orang. membuat barrier lah ya, Iya. meminimalisir Iya. bahwa orang itu akan keluar gitu. Iya. Karena saya sendiri kalau di obrolan teman-teman nih punya apa ya, punya pemahaman seperti ini. Kalau kita sebagai owner nggak memikirkan masa depan karyawan kita, Iya. dia akan melakukan dua hal untuk masa depannya. Yaitu yang pertama, dia akan memikirkan masa depannya dengan menggerogoti usaha kita. Iya. Atau orang lain akan memikirkan masa depannya dengan cara membajak dia. Iya. Contoh, kamu sudah berapa lama kerja di Andi? Udah 5 tahun. Kamu dapat apa aja? Motor adalah apa, sudah lunas gitu kan? Kamu ikut ke aku aja, tak kasih mobil. Iya. Ini gitu. Jadi orang lain memikirkan masa depannya karena tahu si karyawan ini udah dipoles keren banget gitu. Iya, iya. Tapi karena kesalahannya adalah karena saya udah enggak memperhatikan masa depannya, dia ragu ini sebetulnya perusahaan apa perlakuannya kayak apa gitu. Iya. Seperti itu ya kurang lebih. Ya? Kurang lebih seperti itu. Dan kalau perlu saya juga sampaikan ke teman-teman TDA bahwa di kami itu ada sistem kasbon. Jadi setiap lewat tanggal 15 itu karyawan boleh kasbon. Boleh berapa kali? Apanya? Kasbon. Kasbonnya 2 kali dari gaji. 2 kali dari dan gaji. maksimal saya lupa teknisnya mungkin 10 bulan 10 cicilan. bulan. Oh, 10 bulan cicilan. Iya. Nah, masih ada beberapa karyawan saya yang kasbon setiap tanggal 15, di atas tanggal 15. Nah, saya lagi memikirkan dan saya sudah sampaikan ke manajer saya bagaimana karyawan ini nggak lagi kasbon. Bagaimana caranya nggak lagi kasbon tapi dia tetap bisa kita ikat lah ya, ibaratnya gitu kan seperti ya. Bukan, maksud saya gini, berarti kan pendapatan dia itu belum cukup sampai dia harus kasbon tengah bulan. Oh iya Nah, iya. Artinya coba pikirkan. Nah, cuman saya selalu menyampaikan juga ke karyawan saya, kan ada sistem bonus. Dan bonus ini proporsional terhadap profit. Profit ya. Nah, artinya bagaimana caramu bisa menaikkan omset, mengurangi biaya, cost, otomatis profit akan naik dan otomatis bonus akan naik.
Jadi si karyawan ini harus diarahkan fokusnya ke mengejar bonus. Paling Iya. tidak seperti itu ya. Iya, Jadi dia kalau dari sisi penghasilan. dari sisi penghasilan Dari sisi supaya penghasilan. dia nggak dikit-dikit kasbon Iya, lagi ya. iya. Tapi ngomong-ngomong ini ada hubungannya dengan Sepinggan Pratama lah ya. Jualannya nih rumah kapling. Iya. Ke karyawan ada cicilan ringan nggak? Karyawan ada? Pastilah ya. Iya. Kaplingan oke, rumah boleh juga. Oh, kalau kapling nggak boleh kan? Kapling nggak Kaplingan nggak, developer nggak boleh jualan kapling sekarang. Oh gitu. Jadi harus dengan rumah. Jadi karyawan boleh pakai rumah. Ada yang mau jadi karyawan Sepinggan Pratama? Cuman tetap Boleh ada, ada cicilan. tapi tetap ada kategorinya ya. Oke. Tetap ada kategorinya. Menarik nih. Kalau ngobrol sama si karyawan ini nggak akan habis karena apa ya? Sepanjang bisnis itu selalu dibangun, permasalahannya pasti kalau nggak di modal, marketing, pasti karyawan. Iya. Dan itu yang seperti saya bilang tadi, bisa ada satu usaha yang tutup gara-gara nggak ada karyawan. Iya. Dan owner nggak bisa menjalankan usaha itu. Contohnya ya gerobakan kan seperti itu. Ternyata membuat martabak itu nggak gampang. Iya. Ada adonan, ada cara penyajian. Sebelum acaranya kita akhirin, ada tips-tips kesan-pesan buat Tips-tips teman-teman lagi. yang lain. Tips-tips lagi. Iya, Iya. paling tidak Kesan dan pesannya. apa ya? Kesimpulan aja, kesimpulan. Kesimpulan. Closing statement. Iya, tips Sim- and tricks. Tips and tricks. Ya. Supaya karyawan ini pertama loyal pasti, Iya. yang kedua menghasilkan, happy, Iya. menjalankan kewajibannya. Iya. Terus ada trik rahasia nggak? Kan nggak ada rahasia. Kan nggak ada nih. rahasia. Nggak ada rahasia. Iya, nggak ada rahasia. Jadi gini, kalau di saya itu ya seperti saya bilang tadi, apapun itu yang saya tahu, saya akan kasih tahu mereka. Ya, artinya tidak ada rahasia, kecuali hal-hal pribadi ya. Iya, benar. Tapi kalau untuk perusahaan itu semua kami buka. Bahkan kalau teman-teman pernah ke kantor kami dulu dan sekarang itu bisa melihat perbedaannya. Jadi bahkan untuk layout denah kantor pun di lantai 2 itu kami sudah rombak. Aku udah lama nggak ke kantor. Ya itu makanya kan tadi Abang Bapak katanya mau visiting kan. Nah, saya bilang saya mau rombak dulu lantai 2 baru ini datang. Oke. Jadi kenapa? Saya belajar dari salah satu guru saya bahwa itu tadi jangan ada sekat, jangan ada barrier antara satu karyawan dengan karyawan lain, antara pimpinan dengan bawahan. Jadi di lantai 2 itu benar-benar loss. Dan saya ingat salah satu pesan pengusaha sukses, kalau omset kamu itu belum 100 miliar per bulan, Oke. jangan bermimpi punya ruangan sendiri. Oh, aku pernah lihat ruanganmu kan duduknya sama karyawan-karyawan dan mejamu. Ya seperti itu. Jadi seperti itu ya? Seperti itu konsepnya. Nggak usah misah-misah gitu ya? Bisa. Oh. Nah, terus yang kedua, mungkin tips buat teman-teman, memang sih teman-teman itu terkadang jadi dilema, mungkin atau simalakama bahwa yang mana sih harus saya dulukan dulu? Karena di luar sana ada training atau mungkin workshop tentang SOP. Iya. Oh, sistemnya dulu, SOP-nya dulu. Tapi ada juga tentang human capital. Oh, ini orangnya dulu nih. Kalau saya analoginya itu seperti mobil. Kalau Indra disuruh pilih, mendingan punya mobil yang karoserinya, bodinya itu bagus, mulus, tetapi mesinnya kecil, atau mesinnya besar, tapi bodinya penyok-penyok. Ntar aku bayangin body dulu ya. Bodinya kayak gitu. Kamu bayangin body maksud cari yang mulus. Meskipun mesinnya kecil kan bisa di-upgrade. Iya. Ya. Jadi gimana baiknya? Ya. Nah, ini gimana? Enggak. Saya tanya. Iya, body mulus. Oh, bodi mulus ke mesin. Kalau yang lain gimana? Mesinnya. Ya, jadi gini, kalau di dalam perusahaan itu mesin itu Boleh beda dong, kan Iya. iya. Bukan saya benar loh ini. Iya. Jadi saya kasih analoginya seperti ini. Karyawan itu human capital itu adalah mesin. Oke. Sedangkan sistem SOP, aturan itu adalah body. Oke. Nah, aturan sistem SOP itu kan boleh direvisi. Body boleh dikecilin. Boleh Bisa. divariasi, dipoles, diapain. Tergantung sukanya.
Suka yang gede apa yang tetapi kecil? mesin ya, begitu mesin kita itu cuma ambil yang 50 cc, Oh. kita mau bawa barang besar itu susah. Jadi mendingan kita punya mesin kebesaran daripada kekecilan. Jadi Oke. lebih baik mengutamakan sisi karyawan daripada sistem. Sip, Siap. mantap. Makasih lah ya Iya. buat teman-teman karya, pasti bermanfaat Share. sekali. Amin, amin, amin.